Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para mahasiswa sekalian, dimanapun kalian berada, dan kapanpun kalian membuka video ini, ya. Kita bertemu lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kali ini kita akan belajar tentang aspek hukum dalam bisnis, dan ya masih dalam kelas virtual, maka tolong nanti silakan presensi di kolom komentar, tuliskan nama lengkap kalian. Oke. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk badan usaha. Baik, saya akan sharekan materinya. Ini dia. Ini materi kita kali ini, ya, mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Berbicara tentang badan usaha, ternyata tidak lepas dari kata bisnis, yang diartikan sebagai kegiatan usaha. Itu berasal dari bahasa Inggris, ya. Sedangkan secara harfiah, bisnis berarti keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewa gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Maka secara garis besar, bisnis itu berarti memang pelakunya ingin mendapatkan profit atau keuntungan. Baik, bidang usaha yang kita bahas dalam pertemuan kali ini itu dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama adalah bidang industri. Bidang industri itu misalnya pabrik radio, pabrik motor, mobil, begitu. Kemudian bidang perdagangan, ya, misalnya maklar, kemudian toko besar, toko kecil, itu memperdagangkan sesuatu, barang dan jasa. Jasa ada sendiri bidangnya di sini. Misalnya adalah konsultan, kemudian akuntan, kemudian ada biro, itu masuk dalam bidang jasa. Bidang usaha berikutnya ada bidang agraris. Contohnya adalah bidang pertanian, peternakan, gitu ya. Itu masuk dalam bidang agraris. Dan yang kelima, bidang ekstraktif, itu ada contohnya adalah penggalian dan pertambangan. Kita lanjutkan. Ada pula sebenarnya yang membedakannya dalam 3 bidang usaha saja. 3 bidang usaha ini yang pertama adalah bidang commerce. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan atau commerce, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ya, ini antar negara, antar badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya misalnya adalah produsen pabrik, kemudian dealer, agen, grosir, toko, ya, yang melakukan kegiatan perdagangan. Saya lanjutkan, itu bidang usaha yang pertama. Kemudian bidang usaha yang kedua adalah bidang usaha industri. Bisnis dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contohnya adalah industri perkebunan, pertambangan, pabrik makanan. Itu contoh-contohnya. Jadi benar-benar memberikan nilai yang lebih berguna daripada nilai asalnya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah service atau jasa, ya, layanan jasa. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa
atau service, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Jadi tidak hanya sekedar orang saja, tapi bisa juga dilakukan oleh badan. Misalnya perhotelan, kemudian konsultan, akuntan, psikolog, dan lain-lain. Ya. Itu tadi 3 bidang, ya, commerce, industri, dan service. Kemudian berbicara tentang bisnis yang baik, ya, sebaiknya memang memiliki badan hukum. Kalau sudah punya bisnis, kemudian sudah ada yang mengelola, ada tujuan bersama, maka diawali dengan adanya perkumpulan, dibuatlah bisnis ini berbadan hukum. Dikatakan perkumpulan, berarti kumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang yang memiliki 4 unsur. Ya, setidaknya memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah kepentingan bersama. Perkumpulan ini memiliki satu tujuan bersama, kepentingan bersama, maksud saya adalah kepentingan bersama, kemudian punya kehendak bersama. Kehendak bersama dalam arti adalah perkumpulan tersebut nantinya akan menuju kemana, gitu ya. Kemudian tujuannya, punya tujuan. Perkumpulan ini kira-kira tujuan didirikannya itu untuk apa? Itu. Jadi kemudian yang keempat, kerjasama yang jelas. Kerjasama yang jelas ini misalnya akan terlihat dari perkumpulan tersebut memiliki satu struktur organisasi, gitu. Maka berdasarkan struktur organisasinya, setiap person atau setiap anggotanya memiliki tugas-tugas yang jelas menuju kepada tujuan bersama, kehendak bersama, dan kepentingan bersama. Baik, saya lanjutkan. Ini dia. Menuju ke badan hukum, ya, kita lanjutkan. Ternyata ada 3 unsur yang merupakan satu kesatuan bagi suatu perseroan, hingga dapat dikategorikan sebagai suatu badan hukum. Yang pertama, adanya kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero. Kekayaan perusahaan itu terpisah. Oke. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya pesero atau pemegang saham. Dan yang ketiga, adanya pengurus. Pengurus ini minimal ada direksi dan komisaris. Gitu ya. Ini disebut dengan pengurus. Maka kalau sudah ada 3 unsur ini, maka suatu perseroan dapat menjadi suatu perkumpulan yang memiliki badan hukum. Ini dia. Badan hukum di Indonesia yang kita pelajari, ya, kali ini. Yang pertama adalah tentang perseroan terbatas atau PT. Sepertinya itu sudah familiar, ya. Dan satu lagi yang lebih familiar lagi adalah koperasi. Oke. 2 ini yang akan kita pelajari kali ini. Baik, tentang perseroan terbatas. Pendirian perseroan terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan suatu akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Kemudian orangnya ini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Gitu. Dalam akta pendirian yang diupayakan, gitu, akta pendirian ini memuat tentang yang pertama ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, kemudian tempat tinggal, kewarganegaraan pendiri, ya. Kemudian yang kedua susunan nama lengkap. Susunan ini artinya maksudnya adalah susunan kepengurusan, gitu. Kemudian ada nama lengkap masing-masing pengurusnya. Sama seperti yang di atas tadi, ada tempat tanggal lahirnya, ada tempat tinggalnya, warganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat.
Ya, diingat di akta pendirian itu hanya yang pertama kali diangkat. Kemudian yang ketiga, ada nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan, dan saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Jadi di dalam akta itu nantinya akan termuat siapa pemegang sahamnya, siapa direksinya, siapa komisarisnya, kemudian rincian jumlah sahamnya, dan juga nilai nominal atau nilai yang dijanjikan untuk dibagi atau disepakati, ya, disepakati oleh dua atau lebih orang atau lembaga. Baik, ini selanjutnya mengenai direksi dan komisaris. Direksi atau pengurus dan komisaris memegang peranan penting terhadap maju mundurnya suatu perseroan. Direksi hanya mempunyai kewenangan pada hal-hal yang ditentukan dalam anggaran dasar saja. Sedangkan kekuasaan tertinggi dari suatu perseroan terbatas atau PT adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, ini dia. Maka para pemegang saham yang ada di perusahaan ketika memang sudah menentukan sesuatu, mereka memegang kekuasaan tertinggi. Berbicara mengenai direksi, ternyata direksi ini juga tidak lepas dari beberapa kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Yang pertama, direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Oke. Kemudian yang kedua, wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan. Ya, pembukuan perseroan. Jadi segala jenis aktivitas pembukuan itu diselenggarakan dengan sebaik mungkin oleh direksi. Semuanya yang mengatur adalah direksi. Kemudian yang ketiga, wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya. Yang keempat, wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Ya, masih diingat ya, berarti direksi ini tidak bisa serta-merta memberikan keputusan di lain pihak bahwa direksi ini harus meminta persetujuan pada rapat umum pemegang saham. Kemudian mengenai komisaris. Komisaris ini dikatakan sebagai organ. Itu ya, jadi disebut dewan komisaris. Dikatakan sebagai organ, maka komisaris ini disebut sebagai dewan komisaris gitu. Kemudian disebut juga sebagai orang perseorangan, maka dia bertindak sebagai anggota komisaris. Nah, jika terdapat lebih dari satu komisaris, maka dalam perkumpulan tersebut disebut komisaris disebut dengan majelis, gitu ya. Tugas komisaris itu apa sih? Tugasnya yang pertama, mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau saham keluarganya. Gitu. Nah, ya baik para mahasiswa, kita tadi sudah berbicara tentang perkumpulan yang berbadan hukum, ya. Sekarang kita berbicara tentang perkumpulan juga, namun yang bukan merupakan badan hukum atau tidak berbadan hukum. Di sini kita akan berbicara tentang firma dan persekutuan komanditer atau CV. Sudah pernah ya, sudah sering mendengar juga ya tentang CV atau CV, biasanya disebut seperti itu. Nah ini dia, kita berbicara tentang firma terlebih dahulu. Firma ini didirikan dengan menggunakan
akta notaris, didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri, namun tidak diperlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini bedanya, ya. Mengapa tadi PT disebut dengan berbadan hukum, sedangkan di firma tidak disebut berbadan hukum. Bedanya ada di sini. Tidak diperlukan pengesahan dari Kemenkumham. Kemudian firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Ini berdasarkan pasal 16 KUHD. Contoh dari firma, itu ada beberapa perusahaan yang sudah cukup terkenal juga namanya. Misalnya Nike, kemudian Diadora, kemudian Crocs. Nah, itu adalah perusahaan yang persekutuan yang memang didirikan dengan nama bersama, ya. Ini ada kelebihan dan kekurangan firma. Yang pertama, kelebihan firma adalah sistem pengelolaan perusahaan lebih profesional karena terdapat pembagian tugas yang jelas dalam setiap struktur organisasinya. Jadi jelas strukturnya sebagai apa, tugasnya apa, itu sudah jelas. Kemudian kelebihan berikutnya, pemimpin yang dipilih didasarkan pada kemampuan dan keahlian masing-masing. Maka masing-masing pemimpin itu memiliki skill sesuai dengan job desk-nya. Yang ketiga, modal perusahaan relatif besar karena merupakan gabungan modal yang disetorkan para anggotanya. Istilahnya patungan gitu ya. Jadi beberapa orang kemudian dijadikan satu menjadi modal satu perusahaan bersama. Kemudian kelebihan berikutnya, mudah memperoleh pinjaman karena memiliki akta notaris. Biasanya dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman, begitu. Kemudian semua pemilik modal harus aktif dalam pengelolaan jalannya perusahaan. Itu kelebihannya. Jadi setiap pemilik modal itu aktif menjalankan perusahaan. Beda ya tadi seperti di perseroan terbatas, para pemilik saham itu tidak harus aktif, gitu. Kemudian pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah modal yang disetor. Maka semakin besar modalnya, maka persentase mendapatkan keuntungannya juga akan semakin besar pula. Begitu, itu adalah kelebihan firma. Kita bergeser pada kekurangannya. Firma itu ternyata juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tanggung jawab setiap anggota tidak hanya terbatas pada modal, namun juga pada harta pribadi yang dimiliki. Ya, jadi kadang-kadang modal dan kekayaan pribadi itu dapat bercampur kalau di firma. Ya, itu dia kekurangannya. Kemudian, jika perusahaan bangkrut, maka kekayaan pribadi dapat ikut disita. Kalau kira-kira kok hutangnya lebih besar, ya, hutangnya besar sekali daripada modalnya atau keuntungannya, gitu, maka kekayaan pribadi itu akan ikut disita untuk memenuhi jumlah hutangnya, sampai memenuhi jumlah hutangnya, gitu. Kemudian kerugian yang dialami oleh satu anggota, maka semua anggota akan ikut menanggungnya. Semua anggota akan ikut menanggung. Kekurangan selanjutnya, jika satu anggota terseret kasus hukum, maka semua anggota akan terkena imbasnya. Tidak terdapat pemisahan antara hak milik pribadi dan hak milik perusahaan. Jadi semuanya di situ ya jadi satu gitu modalnya, ya, kekayaannya. Kemudian akan dapat menimbulkan perselisihan jika terdapat ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Nah, ini yang sering sekali terjadi, banyak sekali perselisihan yang timbul karena didirikannya perusahaan bersama ini, kemudian pada akhirnya ada satu kasus yang menyeret semua anggota firma yang terkena imbas.
begitu ya. Itu kekurangannya. Nah, berbicara tentang CV sekarang. Ya, bentuk badan, bukan badan hukum. Yang kedua adalah CV. CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang peseru yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya. Jadi tanggung jawabnya itu solider pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Ini sesuai dengan pasal 19 KUHD, pengertian CV. Para peseru yang berada di belakang layar disebut anggota atau sekutu tak kerja, atau sekutu pasif, atau sekutu diam, atau komanditaris, atau sleeping partners. Ya, kalau sempat mendengar istilah-istilah yang ada di sini tadi, yang saya sebutkan, maka itu disebut peseru yang berada di belakang layar. Sedangkan yang mengurus atau yang memang benar-benar mengurus CV tersebut disebut dengan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Macam-macam CV. CV itu ternyata tidak hanya seperti yang orang awam ketahui, hanya ada satu macam CV saja, tapi ternyata ada berbagai macam CV. Yang pertama, CV dengan diam-diam adalah CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Ya, biasanya tidak terang-terangan. Ini beberapa kasus pernah terjadi, memang tidak terang-terangan untuk menghindari, misalnya menghindari pajak seperti itu. Jadi mereka akhirnya diam-diam saja dengan mendirikan CV. Kemudian ada CV dengan terang-terangan, yaitu CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV pada pihak ketiga. Ya, dia melakukan dengan segala konsekuensinya. CV dengan saham-saham, ini yang ketiga. Pada hakikatnya sama dengan CV terang-terangan, perbedaannya hanya terletak pada pembentuk modalnya saja, yaitu dengan mengeluarkan saham-saham, mengeluarkan, ya, termasuk juga menerima saham gitu. Oke, ini dia persamaan dan perbedaan CV dan PT. Persamaannya, kalau para mahasiswa sudah sering kali mendengar CV dan PT gitu, persamaannya terletak pada yang pertama, modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham. Ya. Meskipun tadi ada CV yang terang-terangan, itu tidak melulu saham. Kemudian yang kedua, terdapat pengawasan. Ada pengawasan yang memang jelas di sana. Dan perbedaannya, yang pertama, dalam PT itu tidak ada sekutu kerja. Sedangkan di CV itu ada sekutu kerja atau sekutu komanditer dan sekutu komanditer. Ya, sekutu kerja dan sekutu komanditer. Di dalam PT, direksi itu tidak bisa diangkat untuk selama-lamanya. Jadi ada jenjang waktunya, ada periodenya. Sedangkan dalam CV, pengurusnya dapat diangkat untuk selama-lamanya. Itu ya. Jadi memang jelas karena PT ini terikat dengan badan hukum, sudah disahkan oleh Kemenkumham, maka di sana jelas sekali ADART-nya bahwa direksi itu memang sesuai dengan periode-periode tertentu saja. Gitu. Nah ini dia, saya memang meloncat ya. Tadi kita berbicara tentang bukan badan hukum, kemudian kita berbicara tentang juga yang berbadan hukum dalam perseroan terbatas, dan saya letakkan satu bentuk badan hukum, yakni koperasi, ini ada di belakang. Kita berbicara tentang koperasi. Oke.
Koperasi ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oke ya, ini sama pengertiannya seperti pengertian yang di atas, yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian, status badan hukum koperasi diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah atau Menteri Koperasi. Unsur atau elemen koperasi ini ada di dalamnya adalah anggota, kemudian pengurus, rapat anggota, dan badan pemeriksa. Modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela dari anggota. Itu modalnya. Ya. Prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5. Nah, ini dia prinsip-prinsipnya. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Kita tidak bisa memaksakan untuk keanggotaan, kamu harus ikut dengan koperasi saya, gitu. Itu tidak bisa. Kemudian prinsip berikutnya, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi dinilai dari andil anggota tersebut di dalam koperasi. Tuh. Prinsip berikutnya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemudian ada prinsip kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Ya, ini prinsip-prinsipnya. Baik. Selain koperasi, saya ingin menambahkan satu hal mengenai yayasan. Ya, ini juga salah satu perkumpulan yang memang didirikan begitu. Namun bedanya adalah yayasan ini bergerak dalam bidang non-profit. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang perseroan terbatas, kemudian koperasi, CV, kemudian ada firma, mereka bergerak untuk mencari keuntungan, ya. Dan dalam yayasan ini ternyata ada perkumpulan yang memang tidak melulu mencari profit. Gitu. Pengertiannya, yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan, ya, karena tidak mencari keuntungan. Nah, ini dia tadi yang saya sampaikan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yayasan ini adalah satu badan usaha yang memang berbadan hukum, namun bedanya dengan badan usaha yang lain yang tadi sudah kita pelajari adalah yayasan ini didirikan untuk kepentingan sosial. Organnya adalah pembina, pengurus, dan pengawas. Ya, itu dia organ dalam yayasan. Yang pertama, pembina adalah perseorangan sebagai pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota, pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Pembina itu mempunyai kewenangan meliputi yang pertama, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, seperti ART, yayasan, gitu ya. Pembina ini punya keputusan sendiri. Boleh mengeluarkan keputusan, begitu maksudnya.
Kemudian yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. Ini juga kewenangan dari pembina. Yang ketiga, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan itu. Yang keempat, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. Dan yang kelima, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Jadi penggabungan dan bahkan pembubaran yayasan itu ada di kewenangannya pembina yayasan ya. Mengenai pengurus, pengurus adalah perseorangan yang melaksanakan kepengurusan yayasan dan mampu melakukan perbuatan hukum. Minimal terdapat ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu minimal. Ya, disebut dengan pengurus. Kemudian pengawas, organ berikutnya adalah pengawas, yakni perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Nah, berbicara tentang kekayaan yayasan, ini didapat dari berbagai macam pihak atau sumber, begitu ya. Yang pertama, kekayaan yayasan itu didapatkan dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Kemudian bisa dari wakaf, dari hibah wasiat, kemudian juga perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu kekayaan yayasan. Jadi, baik, ternyata perkuliahan kita ya sudah selesai dan materi yang kami berikan hari ini selesai sampai di sini sudah kami cukupkan untuk sekian. Ya, jangan lupa untuk bisa presensi, kemudian subscribe, ya, dan bunyikan tanda loncengnya supaya nanti untuk informasi perkuliahan berikutnya kalian dapatkan informasinya. Begitu, baik, demikian perkuliahan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan akhir kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.